Pertemuan para pemimpin di KTT G7 itu berlangsung sangat panas, bukan karena cuaca. Dari perang Israel-Iran yang semakin brutal, sikap Trump ini semakin sulit ditebak sampai posisi Indonesia memilih jalan berbeda. Siapa dukung siapa? Siapa lawan siapa? Dan kenapa Prabowo malah ke Rusia bukan ke KTT G7? Yuk kita bahas selengkapnya di sini. G7 adalah kelompok negara maju yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Kanada, dan juga Jepang baru saja mengeluarkan pernyataan keras soal Timur Tengah. Kami menegaskan bahwa Israel punya hak membela diri, kata mereka. Dan bukan cuma itu, mereka juga menyebut Iran adalah sumber utama ketidakstabilan dan juga teror di kawasan. G7 itu jelas banget, mereka itu berpihak kepada Israel dan juga dengan tegas bilang bahwa Iran tidak boleh punya senjata nuklir dalam kondisi apapun. We know exactly where the so-called supreme leader is hiding. He is an easy target, but is safe there. We are not going to take him out, kill, at least not for now, saying our patience is wearing thin. Trump has been urging Iran to negotiate a nuclear deal, but now... They should have done the deal. I told them, do the deal. So I don't know, I'm not too much in. Dalam 5 hari belakang, Israel dan juga Iran itu tuh saling hantam. Rudal-rudal diluncurkan, kota-kota jadi sasaran, dan korban sipil pun berjatuhan. Menurut media Israel, 224 orang tewas di Iran. Sementara di Israel tercatat 24 korban jiwa. Bahkan fasilitas uranium di Natanz dikabarkan hancur total. 15.000 sentrifugal hilang. Ini tuh bukan konflik bayangan teman-teman, ini tuh perang terbuka. Tengah konflik, Donald Trump ini malah membuat dunia panik. Lewat truth sosial dia bilang semua orang harus segera evakuasi dari Teheran. Dia juga bilang Iran itu bodoh karena nggak mau tanda tangan kesepakatan nuklir. Dan Trump bahkan meninggalkan KTT G7 lebih awal demi urus Timur Tengah. Ini tuh bikin negara-negara Eropa makin khawatir karena Trump juga ogah tanda tangan pernyataan damai G7. Sementara Barat sibuk dukung Israel, China masuk dengan strategi yang berbeda. Menteri Luar Negeri Wang Yi bilang, China siap menjadi penengah, kami akan bantu redakan situasi. Langkah ini tuh cukup jelas teman-teman, ini tuh bagian dari strategi panjang Cina untuk merebut pengaruh dari Barat di Timur Tengah. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah Indonesia di mana? Sementara itu Presiden Prabowo nggak hadir di KTT G7. Kenapa? Karena di waktu yang sama dia diundang langsung oleh Presiden Putin ke Rusia. Pemerintah Indonesia bilang kita ini politik bebas aktif, kita nggak berpihak ke blok manapun. Usut punya usut, ternyata faktanya Indonesia juga sedang proses gabung ke 2 blok besar, yaitu OECD yang pro Barat dan juga BRICS yang dekat dengan Cina dan juga Rusia. Artinya, Indonesia bermain cantik di tengah pengaruh geopolitik dunia. Jadi teman-teman, KTT G7 ini bukan soal ekonomi global, tapi juga tentang siapa yang pegang kendali dunia. G7 makin terpecah karena Trump, Cina semakin aktif diplomasi, Rusia makin didekati oleh negara-negara non-Barat, dan Indonesia memegang kartu bebas aktif. Konflik Israel dan juga Iran memang masih berlanjut. G7 mungkin masih tetap bersuara lantang, tapi pertanyaan pentingnya adalah apakah dunia makin dekat dengan perdamaian? Atau justru makin banyak negara yang siap untuk berperang? Mana menurut kamu? Apakah sikap Indonesia sudah tepat? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk hidupkan loncengnya agar tidak ketinggalan berita-berita seperti ini. Saya Aulia Trinsia.
Sampai jumpa di next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.